Pak, ini adalah titipan rezeki dari Singapura, Malaysia untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ada titipan dari Tuan Masilan dan Ibu Sutarmi, $100 Singapura. Terima kasih. Alhamdulillah. Warga masyarakatnya di Kampung Kang Rahmat kompak sekali sahabat, penuh. Alhamdulillah ya Allah, dari luar desa pun pada hadir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di pagi hari yang sejuk ini seperti biasa saya alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar $100 Singapura dari Tuan Jabar bin Hussein dan dari Ibu Halimah binti Sudin Singapura, 10 juta rupiah dari Ibu Siti Rohani Singapura beserta dari Teh bin Rahman Singapura, Asnah binti Yusuf Singapura, Jarinah binti Rahman Singapura, Tuan Kadir bin Nurkim Singapura, Tuan Tarupi binti Watan Singapura, 5 juta rupiah dari Tuan Iskandar Singapura, 1,2 juta rupiah dari Tuan Haji Madi Singapura, 1 juta rupiah dari Tuan Muhammad Ajman Negeri 9 Malaysia, 300.000 rupiah dari Kang Yanto Karawang, 1 juta rupiah dari Abang Ngah Pahang Malaysia. Terus ada juga titipan kemarin dari hamba Allah Kalimantan yang beliau datang langsung ke sini ya, 300.000 rupiah dari Mbak Ami Malang. Uang ini disampaikan buat pembangunan Masjid Jami At-Taqwa yang lagi saya bangun, yang lagi saya bedah dengan dana bantuan dari hamba-hamba Allah, warga negara Singapura, Malaysia, Prancis, Brunei Darussalam, dan warga negara kita Indonesia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur hamba-hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah sahabat, sekarang saya mau mengadakan pengecoran tahap kedua yang ini ya, yang atap masjidnya ini. Kalau minggu kemarin pengecoran tahap pertama untuk sayap masjid, yang ini alhamdulillah sudah mengering. Jujur sahabat, bangun Masjid Jami At-Taqwa ini saya hanya mengandalkan modal nekat. Sebelum pembongkaran masjid ini dulu uang kasnya cuma ada 57 juta rupiah. Lalu kita nyewa alat berat untuk merobohkan masjid. Bayar alat berat itu kurang lebih 43 juta. Ketika masjid sudah rata, saya hanya memegang uang 7 juta rupiah. Dan alhamdulillah berkat hamba-hamba Allah yang luar biasa dermawan, sekarang masjid sudah seperti ini. Masjid ini dibangun dengan ukuran 18 kali 22 meter yang insya Allah muat jamaah sampai 800 orang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Ibu Hajah Rahmah dari Singapura, keluarga besar Tuan Haji Kamsan Singapura yang penyumbang terbesar beliau ya sahabat, dan Tuan Haji Bos Masilan, Ibu Sutarmi, bahkan beliau datang langsung ke sini.
Nah ini wermes, yang di bawahnya itu bonek, dan sekarang siap untuk dicor. Warga alhamdulillah sudah berbondong-bondong pada datang ke sini sahabat. Bahkan kita alhamdulillah ada bantuan juga dari tetangga desa ya, yang sering saya kunjungi, mau pada datang katanya insya Allah. Datang ya. Ayah orang ayah. Ayah, so, ayah Pak Haji, Pak Haji paling semangat tuh. Semangat. Ayah. Balas Gang Rahmat tiba. Pimpinan Pondok Pesantren ajak ya tuh lihat. Saya pun ditemenin putri saya sendiri sahabat, Neng Tiara. Tuh, oi. Punten lah, sekedap punten. Di atas penuh, di bawah penuh. Wah, kesana pun ini penuh sahabat yuk. Awas Neng, awas. Awas Neng, awas. Oh, jadi embernya kalau yang turun itu lewat situ sahabat, karena kalau dilemparin ke sini pada pecah-pecah. Nah, di sini bagi wah, aduh buru dulu. Wah, ibu-ibu pun kompak sekali tuh. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau dilempar ke sini tidak pecah sahabat ya. Nah, ini kondisi di dalam masjid sahabat. Kita pakainya ini apa? Untuk tiang fondasi kita pakai baja WF ukuran 2500. Nah, untuk atap punggung hujan dilapisi bonek airbase. Untuk dinding kita pakai batu bata hebel kurang lebih 40 kubik. Pinter sekarang mah tidak pecah-pecah embernya. Nah itu di atas grup Duda sahabat tuh. Beliau lagi bedah rumahnya Ratna, tapi saya tarik dulu ke sini. Alhamdulillah, ini ada Pak Ustadz juga nih yang semangat dari tetangga desa. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang dari Singapura, Malaysia yang mau menyisihkan sebagian hartanya. Warga negara kita Indonesia juga yang mau ikut berpartisipasi untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Bisa hubungi langsung saya, nomornya ada di deskripsi. Karena ini pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini masih membutuhkan banyak biaya.
gajah ini. Bapak Kubunya pun hadir sahabat, langsung disaksikan Pak Kubu. Terima kasih Pak Kubu. Ya, sudah hadir. Ya. Amin. Amin. Jumpa janda desa sahabat nih, semangatnya luar biasa guys. Alhamdulillah sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak dari luar desa, dari kecamatan Memasuki pada tiba sebelah sana tuh. Teh Nok pun tadi hadir, yang sering saya tayangkan. Apa bos? Giliran naik sedap lah. Memeh makannya puntennya. Yo, mohon. Wah, punten ya, barang jeung aduk lah. Ayo sahabat semuanya. Halo. Halo Mas. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Kita lihat yang di atas. Oh, alhamdulillah ribuan. Ini penuh sekali sahabat. Alhamdulillah ribuan orang hadir pengecoran. Halo, ini tim Kang Duda ini hadir juga. Bedah rumah di stop dulu ya. Pindah dulu ke sini libur. Pak Ayung juga ada itu sahabat, yang lagi bangunkan rumahnya Ratna. Nah, sekarang mah makan dulu. Yuk, makan. Penuh. Warga masyarakatnya di Kampung Kang Rahmat kompak sekali sahabat, penuh. Alhamdulillah ya Allah. Dari luar desa pun pada hadir, pada datang. Wah, ngopi Ngopi. Lagi ngopi yuk. Siap. Yuk. Pak Guru, yuk. Warga yang bergotong royong sekarang lagi pada menyantap dulu hidangan sahabat. Lagi pada makan dulu. Alhamdulillah. Belum yang turun di atas sebagian. Terus nasi di Pak Jema di pohon tanah, nasi di Pak Jema di Yoyo di Nabel Moilet ya, supaya banyak pohon. Bagus. Segi konsumsi di Politomo mangga enggak ya lakos na atas terang mangga antar ke kayu. Sok.
Pak Haji Iming hadir lagi menyantap hidangan. Sip. Nasi ambil di rumah, Sip. Lihat, oke. Daging sapi. Rame sahabat. Alhamdulillah sahabat, ini yang kerja bakti, yang bergotong royong, penuh sekali. Sok atuh makan deh. Yang semena tuh. Apa? Mangga. Oh, ka dieu. Siap, mohon hoyong disut cenah si Bapak tuh. Sok mamela tuh. Mohon hadir ya Paknya. Ayo. Nah, di sini sebagian sahabat, yang di dalam banyak. Alhamdulillah, kompak sekali. Ayo sahabat, kita gabung makan bersama. Mangga, siap yuk, Pak. Mohon. Mantap Haji. Yuk. Wah, Tenok, udah makan belum? Udah. Tenok, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Tenok rajin sama Bapak. Ini ada Iya. Ibu Ustad, ada Pak Ustad yang mewakafkan tanah untuk musola Aja Wajala. Tenok terima kasih sama Sama-sama. reng-rengan dari Sama-sama Pak Haji. Lemas Sugih sudah Iya. tiba di sini ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Tenok teh sekarang teh mau ikut ini gabung pengecoran. Iya. Bukan sekalian menyari duda banyak Ya, tuh. boleh kalau ada mah. Boleh. Cari sultan Pak Haji. Iya. Sekalian. Mudah-mudahan cepatnya dapat jodoh Tenok ya. Amin, amin. Iya, rajin sekali Amin. ikut gabung Iya. pengecoran. Nah, ini duda ini. Mana ya? Mana Oh, duda? ini. Pak. Ini Bapak Omi. Duda. Dulu istrinya orang Cikondang. Siapa? Iya, ini. Iya. Tuh, Tenok juga nanti dapat jodoh orang sini. Amin, amin. Mudah-mudahan. Iya. Kalau sekarang mesin lagi berhenti jadi tidak berisik ya. Nah, ini Pak Bendahara masih muda sahabat. Beliau sekalian kepala dusun di sini ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kadus? Alhamdulillah sehat walaupun ini agak sedikit flu. Oh gitu. Batuk flu. Kelelahan mungkin ya. Karena ini cuaca mungkin dingin gitu, ekstrim. Beliau ini selain aktif di mana? Desa, di pemerintahan sahabat ya. Beliau pun dari pagi sampai sore mantau terus di sini pembangunan masjid dan sekaligus beliau ini bendahara yang memegang keuangan. Ya. Pak Bendahara. Saya manggilnya Pak Bendahara, Pak Kadus. Ya apa aja lah Pak Haji. Bebas ya? Iya bebas. Nah sekarang alhamdulillah pengecoran tahap kedua sudah mulai. Terus ini warga membludak banyak sekali kompak ya. Iya alhamdulillah. Iya, saya sampai merinding lihat kekompakan warga gitu. Iya sama Pak Haji, saya juga sampai alhamdulillah yang minggu kemarin juga alhamdulillah gitu. Penuh ya. Iya semua warga sini kompak gitu alhamdulillah. Iya alhamdulillah, dan sekarang pun ini yang hadir banyak sekali bahkan Ya sekarang dari juga alhamdulillah. Tetangga desa, tetangga kecamatan. Iya alhamdulillah. Termasuk ada. ini rombongan Pak Ustadz ya dari Musola Aja Wajala ini. Iya. Lemas Sugih ada hadir, dan sebagian juga itu masih ada 3 mobil yang dari Kuluwut Jamilega lagi dalam perjalanan juga. Alhamdulillah, terima Iya. kasih. Pak Kadus, kalau ini teh masjid sekarang kita dari mulai pembangunan, mungkin pembongkaran sampai sekarang
sudah jalan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Udah 14 minggu Pak Haji. Berarti kalau 14 minggu 3 bulanan ya? Iya 3 bulan. 3 bulan setengah ya. Iya. Nah, untuk anggaran pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini dananya dari mana saja? Dananya kita open donasi aja dari donatur-donatur itu, dari swadaya masyarakat sini, dari donatur luar, dari dalam negeri, dari luar negeri yang lewat Pak Haji gitu. Iya, yang alhamdulillah dari Alhamdulillah donatur banyak Kang Rahmat ya, Singapura, dari Kang Malaysia. Rahmat, dari Rahmat Channel, donatur Rahmat Channel. Iya, alhamdulillah ya Pak Kadus ya. Ya, Untuk anggaran pembangunan masjid ini yang tadinya kita anggar 1,3 sampai 1,5 miliar, sekarang terhitung berapa ini kira-kira? kalau sekarang ini kan ada pelebaran ukuran gitu Pak Haji ya. Ya, Jadi kemungkinan biaya itu nyampe 1,8. 1,8. Kata yang bikin rencana anggaran itu, ya. Ya. Jadi untuk Masjid Jami At-Taqwa ini dengan ukuran yang tadi saya sebutkan sahabat, terus kita membeli tanah kosong ini, yang ini untuk halaman masjid, dan di sini nanti kita akan buat tempat wudhu yang agak luas karena di sini jemaahnya banyak sekali sampai 800 orang. Jadi ini kalau ada pengajian, tholabul ilmi, manakiban, rutinan dan lain-lain bisa di halaman ini. Nah, ini tanah wakaf yang dibeli 105 juta diwakafkan ke masjid ini. Nah, sekarang untuk anggaran yang diperlukan buat masjid ini apa aja atau sudah cukup? Ya belum, masih banyak Pak Haji. Masih banyak. Ya, untuk jendela, untuk lantai, untuk atap masih belum ada anggarannya. Masih belum ada ya. Iya. Mudah-mudahan banyak hamba-hamba Allah yang ingin menyisihkan sebagian hartanya Iya. untuk menabung akhirat ya. Iya. Bisa nanti hubungi saya langsung ya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, insya Allah, karena di masjid ini jamaahnya selalu banyak ya. Iya, selalu banyak. Nah, sekarang pun saya mau bincang juga sama Pak Ketua DKM, Ustadz Muhammad ya. Dan ini Bapak arsitek, Bapak Iski Lubiski. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pak arsitek, mohon dijelaskan anggaran masjid ini gitu. Karena kita hanya mengandalkan modal nekat untuk pembangunan masjid ini. Nah, sekarang kekurangannya apa saja gitu ya? Karena kita masih membutuhkan banyak biaya gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan banyak donatur, hamba-hamba Allah yang tersentuh ingin menyisihkan sebagian hartanya buat pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Sekarang apa aja yang dibutuhkan dan belum ada anggarannya? Saat ini setelah nanti pengecoran, kita lanjut ke pemasangan kubah utama Pak Haji. Kubah utama itu di anggaran 150 juta. Kubah yang besar di Ya, atas. kubah utamanya. Ditambah nanti dengan 4 menara di tiap pojok. Itu kisaran satu menara itu sekitar 45 juta udah sama dengan moncong atas gitu. Moncong atasnya sendiri mungkin taksiran itu di angka 5 sampai 7 juta satu momoloknya gitu ya, momolok Satu moncong. satu moncongnya. Ditambah nanti dengan menaranya itu sekitar segitu Pak Haji. Nah, kan sekarang banyak yang jual menara udah Ya. jadi gitu. Dari ahlinya bikin menara. Ya. Untuk harga kemarin kita nanya satu menara itu ukuran 6 meter, kisaran 75 juta sampai 80 juta. Nah, untuk Masjid At-Taqwa ini kita jadi nggak beli. Nggak, kita pakai berdayakan tukang lokal yang ada, mungkin nanti kalau moncong atasnya itu ya pakai kita Beli. pesen Pak Haji. Jadi mungkin lebih irit. Ya betul, efisiensinya lumayan lah. Perbedaannya setengahnya ya. Ya, betul. Jadi kita bikin sendiri menaranya, sama moncongnya itu dianggar satu menara 35 juta. 30 sampai 40 Pak Haji.
Ya, berarti kalau 4 menara kurang lebih 120. 135, 7, 140 juta. 100, iya sekitar 40. 140 juta ditambah kubah 150 hampir 150. 290 juta. 300 Pak. Udah ada dananya? Bendara belum ya? Belum ada. Belum ada. Terus setelah itu apalagi yang dibutuhkan? Ya, nanti setelah itu selesai kita lanjut ke berbarengan dengan pemasangan dinding hebel. Dinding yang ini bilik Ya. ya. Ini dinding nanti kita butuh apa? Menggunakan bata ringan hebel Pak Haji. Bata ringan hebel Bata ya. ringan, Terus yang dibutuhkan nanti apa di situ? Hebelnya sendiri sekitar 48 kubik, Yang dibeli baru 30 kubik. baru 30 kubik. Berarti masih kurang 10 kubik. 10 lebih ya. Ya, terus Habis itu mungkin kita pasti lanjut ke pemasangan granit di lantai lantai. dan juga granit untuk di dinding karena kita variasinya pakai di dinding juga pakai granit Pak Haji. Dinding Ada yang lantai sama apa? Granit lantai sama granit Di dinding. seramik gitu ya. Ya. Itu anggaran untuk seramik atau granit kira-kira membutuhkan biaya berapa itu? 90 sampai 100 Pak Haji. Untuk itu aja. Iya. Nanti setelah itu Nah, setelah itu kita juga masih butuh untuk jendela-jendela yang dari aluminium, anggarannya sekitar 120 juta. Ditambah lagi dengan plafon, kita menggunakan PVC itu sekitar 80 sampai 90 juga. Dan juga kita masih memerlukan penataan halaman beserta ruangan tempat wudhu Pak Haji, yang akan nanti terpisah dari bangunan masjid. jadi terus setelah itu kita membutuhkan apa? Cat, Ya, pengecatan terpasti. pengecetan. Terus yang lain-lain apa seperti ornamen-ornamen. Ya. Ada nanti variasi di list plang itu pakai profil. Pakai profil ya. Nah, setelah itu ya jadi pengerjaan apa? Selanjutnya ke sini. Ya, Ke ke halaman. halaman sama pembuatan tempat wudhu. Tempat wudhu rencana di sebelah mana kita? Kita ada di sebelah utara Pak Haji. Oh, di sebelah sini ya? Ya, Iya. di samping masjid utama. Iya, dan di sebelah sini nanti halaman. Ya, halaman. Nah, itu semua anggarannya sudah ada? Belum ada? Belum Pak Haji. Apa sudah ada Pak Bendahara? Belum. Belum. Ya, mungkin ada agak dekat ke Pak DKM. Mungkin ada sepatah kata, 2 patah kata dari Pak Ketua. Secara pribadi dan secara organisasi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua donatur dari luar dan dalam negeri. Dan saya harapkan karena pembangunan masjid ini masih panjang, masih banyak memerlukan biaya, maka kami mengharapkan kepada dermawan untuk membantu biaya pembangunan masjid ini. Kenapa ini Pak Ketua DKM kayak yang lemes gitu? Saya selaku ketua DKM sampai pusing gitu, sampai terharu gimana memikirkan ini pembangunan masjid untuk kedepannya gitu, karena belum ada biaya untuk bahan, untuk upah kerja dan untuk yang lain-lainnya gitu, operasional. Saya selalu bingung dari mana gitu. Kalau nggak dari donatur dermawan dari luar dan dalam negeri, saya mengharapkan uluran tangannya, infak sedekahnya dari para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menginfakkan. Saya haturkan banyak terima kasih. Yang belum, saya membuka tangan selebar-lebarnya untuk menginfakkan atau menjariahkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Kita optimis, kita yakin karena pembangunan masjid tidak ada yang tidak beres ya. Amin, amin. Mudah-mudahan banyak agnia hamba-hamba Allah dari luaran sana, Singapura, Malaysia, warga negara kita Indonesia yang menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Amin. Biar masjid ini secepatnya selesai. Amin. Dan secepatnya dipakai sholat berjamaah sama warga.
Nah sahabat, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua dan Bapak Arsitek ya, untuk anggaran masjid ini jadi masih membutuhkan banyak biaya. Nah sekarang kita bertanya sama Pak Bendahara ini. Ya. Untuk upah kerja gitu ya, upah tukang sama laden, kalau boleh tahu per minggu berapa itu? Satu minggunya itu sampai 8 juta lebih Pak Haji. Satu minggu? Satu minggu. Untuk tukang dan laden? Iya, yang kerja itu ada 11 orang sekarang. Iya. Iya. Terus kalau untuk warga masyarakat yang di sini bekerja bergotong royong itu ikhlas ya? Ikhlas itu. Tidak dipungut apa bayaran gitu, nggak Iya. dikasih bayaran gitu? Iya. Iya. Nah sekarang yang belum dibayar berapa minggu itu ke tukang? Ke tukang itu kemarin alhamdulillah minggu kemarin udah gitu Pak Haji. Ya mungkin untuk minggu sekarang insya Allah lah ada gitu. Untuk 1 minggu ini gitu. 1 minggu? Ada, iya. Untuk uang kas bendahara? Untuk uang kas sekarang ada 20.900.000. Wah, 20.900.000 rupiah. Belum bayar ke warung, ambil kopi, ambil rokok, ya minuman. Gitu. Terus ke toko bahan-bahan bangunan, toko material? Belum di total. Kemarin kita ambil besi, ambil untuk sekarang juga ambil ember, ambil paku-paku kemarin. Bahan-bahan yang lainnya gitu ya? Belum di total karena belum, kalau mau dibayar pasti di total gitu karena kalau kita dibayar. belum bayar. Jadi iya, belum di total sama dibayar. tokonya. Iya. Kalau tukang udah ya, kalau nggak dibayar tukang yang kerja mereka nggak semangat tentunya ya. Mungkin utamain dulu yang kerja kita lah. Ya, ada sepatah kata, 2 patah kata dari Pak Bendahara, himbauan buat Ya, kalau dari saya Allah. mungkin doanya gitu untuk pembangunan masjid. Semoga dipermudah, dilancarkan. Amin. Buat semua pengurus semua disehatkan gitu. Buat Pak Haji juga semoga sehat. Buat donatur yang udah menyisihkan sebagian rezekinya, semoga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Bendahara, sekarang mah Pak Bendahara mah kan masih sakit, istirahat di pinggir nanti ya. Kalau mau periksa ke dokter saya ajak. Ya. Iya, nah itu saya ada titipan dari Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia. Ada juga dari Hong Kong, Taiwan, orang Indonesia yang lagi bekerja di sana gitu. Ya, itu uangnya mohon dikasihkan nih. Ya. Ini adalah titipan rezeki dari Singapura, Malaysia untuk pembangunan masjid. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat semua donatur yang telah menginfakkan rezekinya untuk pembangunan masjid ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, sama-sama. Nanti setelah ini nama-nama donatur kita tulis semuanya ya. Yang menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini kita tulis nanti pang-pang di baligo besar. Dibuatkan semuanya ya. Nah, untuk sementara itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi milik rezekinya untuk pembangunan masjid ini. Amin, amin.
Mutiara mau ini ya nganterin makanan ya, konsumsi buat yang ngecor sahabat. Ayo kita berangkat ke masjid. Yang pengecoran bergotong royong takut pada lapar sahabat, jadi kita ngambil dulu nasi ke rumah nih. Untuk yang pengecoran. Wah, Ibu Ustadz, ini istrinya Pak Ustadz Jajang ya, Pak Tua yang mewakafkan tanah di Musola Aja Wajala yang dulu saya bangun sahabat. Sok di situ simpan. Sok, simpan aja di sebelah. Bu, nanti itu mah dibawa sama ibu ya, yang grup dari ibu. Ya. Sok di situ tenok. Itu alah. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita mengadakan pengecoran tahap kedua di lokasi pembangunan Masjid Jami At-Taqwa yang lagi saya bangun, lagi saya bedah dengan dana bantuan dari hamba-hamba Allah, warga negara Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia. Barusan kita sudah ngambil konsumsi juga makanan untuk yang bergotong royong, yang luar biasa kompak sekali, saya sampai merinding. Suasana gotong royong seperti ini sudah hampir langka, tapi di kampung saya alhamdulillah masih full, masih kompak sahabat. Bahkan di atas pun banyak ratusan orang. Alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur, hamba-hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Dan tadi sudah saya sampaikan juga pada bendahara panitia pembangunan masjid, semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada hamba-hamba Allah yang ingin menyisihkan sebagian hartanya, bisa WhatsApp saya langsung, ada di deskripsi nomornya sahabat. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.